Dikatakan dalam salah satu hadis, sesungguhnya Allah itu memiliki satu pasukan daripada malaikat yang dia itu selalu turun kepada majlis-majlis zikir. Turun. Maka orang yang rajin milu majlis zikir itu, walaupun sesusah apapun dia, hatinya akan tenang. Kenapa? Di situ ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Turun. Aminkan doa itu. Ya, aminkan doa. Kenapa? Karena firman Allah, in kanu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau kamu nikah ke dalam keadaan fakir, Allah akan mengayakan kamu dengan karunia-Nya. Dan saya yakin orang yang berumah tangga itu rezekinya tak putus, Pak. Cuman ngapa rezeki kita kok susah? Penyebabnya dari kita dewe. Semayang jarang, berzikir jarang, sedekah jarang. Maka introspeksi baik dari kita dewe. Ngapalah rezeki itu susahnya seringnya. Itu tadi. Karena itu tadi semayang jarang, berzikir jarang, berselawat jarang, bersedekah jarang. Dawamkan semayangnya, istiqamahkan solatnya. Sebab kenapa? Barang janganlah kamu seperti orang-orang yang melalaikan Allah, yang melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu pula. Supaya kita dapat yang diberikan oleh Allah, jangan lupakan Allah. Macam mana cara kita jangan melupakan Allah? Zikir, solat. Zikir dengan solat satu paket. Minimal kalau kita nak berzikir, itu tadi sudah semaya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman al-Mu'minin, Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ajirna minan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سمن المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ سراج الدين الحاج محمد، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الطوسي، والشيخ الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد النووي الجامي، جميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار.
qad aydan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali itu kita diberi Allah nikmat, rahmat serta kesihatan sehingga kita dapat bersama-sama mengaji, beramal ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji itu bermanfaat bagi kita di dunia dan insya-Allah menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian sallil fardha. Salatlah engkau al-fardha, akan salat fardu ma'al imami, bersama imam. Maksudnya bersama imam itu bijama'atin. Salatlah engkau bersama imam itu bijama'atin, dengan berjamaah. Thumma salli ba'dal fardhi rak'ataini. Kemudian salatlah engkau setelah salat fardu itu rak'ataini, 2 rakaat. Fahuma, maka adapun yang 2 rakaat itu minar rawatibil muakkadati, termasuk daripada sunnah-sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. As-sabitati, yang warid, ay al-waridati, yang warid, yang datang. Kalau as-sabitah yang tetap, maksudnya yang tetap, yang datang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaghil, dan jangan engkau sibukkan, ilal asri, sampai timbul, sampai datang waktu asar, illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan mempelajari ilmu, au i'anati muslimin, atau menolong orang muslim, au qira'ati qur'anin, atau engkau sibukkan dengan membaca Al-Quran, au sa'yin fi ma'ashin, atau mencari penghidupan, ya, berusaha untuk mencari penghidupan, litasta'ina, supaya dapat menolong engkau bihi, dengan penghidupan tersebut, ala dinika, menolong atas agamamu. Thumma salli 4 raka'atin qabla al-'asri. Kemudian salatlah engkau 4 raka'atin, 4 rakaat, qabla al-'asri, sebelum asar. Fahiya sunnatun muakkadatun, maka adapun yang 4 rakaat ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla 4 qabla al-'asri. Rahimah, mengasihi Allahu, oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, mra'an, akan seseorang, shalla, yang salat siapa seseorang tersebut, 4 rakaat, qabla al-'asri, sebelum asar. Fajtahid an yanalaka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam. Fajtahid, maka berijtihadlah, berusahalah engkau, an yanalaka, berusaha mencapai kepadamu, du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, mencapai apa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaghil ba'da al-'asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Wala tashtaghil, dan jangan engkau sibukkan dirimu, ba'dal 'asri, setelah salat asar itu, illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali mengerjakan yang seumpama sebelum asar tadi. Kata Nabi, sabda Nabi, anna man sallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna salla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila al-lail. Barang siapa yang salat ia 4 rakaat, kemudian membaguskan rukuknya, membaguskan sujudnya, salat bersamanya 70,000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya sampai malam. Nah, tapi
muakkadahnya dalam mazhab Syafi'i itu 2 rakaat. Ya, jadi jangan sampai tertinggal. Anda dapat mengerjakan yang 2 rakaat, kalau pacak jangan tertinggal. Ya. Sesudah itu sambil menunggu banyakkan zikir, lalu kita solatlah solat zuhur berjamaah bersama imam. Ya. Sudah solat berjamaah bersama imam, jangan balik dulu, sebab ada sunnahnya sesudah solat. Apa sunnahnya? Berzikir berjamaah. Ya. Guru mana gedang pahala berzikir berjamaah dengan imam? Apa sudah sembahyang laju baliklah? Jelas beda. Berzikir berjamaah bersama imam dengan berzikir tidak bersama imam itu beda fadilah, beda keutamaan. Maaf kalau kita berdoa dewek-dewek, belum tentu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoanya berjamaah bersama-sama, di antara kita kok tak tahu kita kok, mungkin di antara kita ada wali Allah. Ya, la ya'riful wali illa al-wali. Mungkin di antara kita kok ada wali Allah. Ada wali Allah. Nah, ketika dia berdoa, dia aminkan amin. Gara-gara seorang yang mengaminkan doa kita tadi itu, kita dapat kecipratan barakah kabulnya doa. Wali Allah tu macam mana ciri-cirinya? Ciri-ciri wali itu tak ada yang tahu kecuali dia dan dia, wali Allah itu sendiri. Wali itu derajatnya bisa diangkat oleh Allah. Dan menjadi wali itu tidak mesti harus dianya alim hafal Quran 30 juz, harus baik, tidak. Karena waliullah itu tingkatan derajatnya macam-macam. Nah, macam-macam tingkatan derajatnya. Bahkan orang yang sering kena marah bini kan bisa jadi wali. Nah, iya. Orang yang kan rajin kena marah bini bisa jadi wali Allah. Jadi bukan berarti kita takut dengan bini, bukan. Macam mana pula? Ada cerita salah satu wali Allah, pengarang kitab Fathul Qarib, Imam Ibn Syuji' Al-Asbihani punya guru. Saya ceritakan oleh guru saya dulu. Beliau miskin, gawainya ngajar, tapi alim ngajar. Suatu ketika ada salah seorang muridnya, murid guru bermimpi nengok gurunya di dalam syurga. 3 kali bermimpi nengok guru di syurga. Wah, ni namalan guru ya, hebat ni guru. Sampai 3 kali mimpi bertemu di syurga. Akhirnya kena penasaran murid tadi, pergilah ke rumah guru. Pas pergi ke rumah guru, ditengok guru lagi megang bambu niup bara api sambil kena marah bini. Kau cepat dikit masak tu, orang lah lapar je ke dia lagu. Ditengok dengan murid kau tadi, nah guru nang hebat lagi kena marah bini. Nah hebat nak sebagak-bagak apa pun, tak preman nak bagak semacam mana pun di rumah masih takut dengan bini. Itu wali Allah lagi niup barang sampai hitam wajahnya kena niup. Dia marah bini, dia bentak-bentak dengan bini. Tapi guru kau tadi, syekh kau tadi tetap sabar. Rupanya murid yang tak sabar. Kata muridnya, wah kau ngajar bini guru. Dia bentak-bentak kami pun bukan main. Akhirnya rapat pak, murid bersama murid pun rapat. Akhirnya kata muridnya, wah kau dah bisa kau, kita suruhlah guru tu bercerai. Bahaya macam kau guru sekali. Jadi macam mana? Rupanya kalau di daerah Arab itu pak, kalau nak bercerai wajib bayar duit rumah itu sekitar 600 dirham. 600 dirham apa 600 dinar buat saya. Kalau diduitkan kita gini kok, dirham itu kan duit perak. Itu lumayan nominalnya puluhan juta. Kata guru ni, kata murid-muridnya, sudah kita iuran kita pokoknya guru bercerai dengan bini, bahaya. Iuran muridnya kau tadi pak, tanpa sepengetahuan gurunya. Sudah terkumpul duit kau tadi, dibawa ala duit kau tadi ngadap guru. Waktu ngaji guru, ya, aku duit kami guru sudah iuran 600. Kata guru, duit apa guru? Iko duit biar guru bercerai dengan bini guru. Nah, terkejut guru.
Aduh kamu apa pula kami dah betah guru nengok guru kena segak bini panjang katanya. Ya guru guru alim pak, punya murid ribuan, bahkan murid-muridnya itu jadi orang alim, rata-rata jadi orang alim. Apa jawab gurunya? Sudahlah, bawalah tadi duitku. Ngapa pula macam tu guru? Kalau bukan kerana kena marah bini, macam mana kau tengok aku berada di syurga? Masya Allah. Jadi biar kena marah bini, yang penting masuk syurga. Itu orang alim. Tapi jangan pula macam tu gigi ibu, balik rumah jaga bini lagi, jangan. Itu perumpamaan. Artinya waliullah itu diangkat derajatnya dari berbagai macam cara. Ada perempuan yang hidupnya sepanjang hayatnya melacur, sepanjang hayatnya dia berbuat dosa, masuk syurga cuman gara-gara bagi minum anjing. Ada anjing kehausan, ikut perempuan juga lagi kehausan, sampai para malaikat nak laknat betina tu, bunuh. Pokoknya macam-macam lah kata malaikat tadi. Tak senang tengok betina. Kata Allah, biarlah, tengoklah dulu. Ternyata ada anjing kehausan, dia sanggup mengambil sepatunya untuk menampung air, diberikan kepada anjing tersebut. Sesudah dia memberikan minum kepada anjing, beberapa saat kemudian Allah cabut nyawanya, Allah angkat nyawanya. Ternyata sebab gara-gara cuman bagi minum anjing, yang dosanya berbuat dosa sepanjang hayatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita berpotensi untuk menjadi baik, berpotensi untuk menjadi buruk. Maka jangan sekali-kali niat kita kalau bertemu dengan orang jahat, masuk akal nak orang hancur. Jangan Pak. Tapi yang perlu kita lakukan hanyalah memberi doa kepada dia, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi orang yang paling baik. Kata Nabi, ittabi'us sayyi'ata bil hasanah. Ikutilah segala perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Di mana ada yang buruk-buruk, jangan ikuti dengan yang buruk, tapi beri dia dengan sesuatu yang baik dulu. Kalau ada tetangga dulu kita yang buruk, jangan didoakan buruk, tapi doakan dia jadi baik. Namun kebanyakan kita kalau berjumpa yang buruk-buruk, nyumpah tu lah dengan orang. Orang ajar. Keluar kalau yang kebun binatang, keluar apa, keluar kalau nyumpai. Tapi Nabi tak ngajarkan macam itu. Nabi baik berdakwah di Taif, dilempar sampai berdarah-darah. Mana ikat kola ngamuk Nabi? Dah, biarlah. Fa innahum la ya'lamun. Kerana mereka itu tidak tahu, kata Nabi. Nah, kita pun macam itu. Jadi kalau sudah semayang, jangan balik dulu, tuna dulu, tuna dulu. Minimal milu berzikir dengan imam, minimal. Kalaupun tak nak solat berjamaah, tak nak qabliyah ba'diyah, minimal tuna milu berzikir dengan imam. Itu minimal. Kenapa? Karena itu tadi, di antara kita bisa jadi ada waliullah yang mengaminkan doa-doa si imam. Tak tahu kita tak. Doa ketika berjamaah itu kan tak pula muluk-muluk sebenarnya. Doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami fid din, di dalam urusan agama kami. Masuklah dia dalam urusan dunia kami. Wa afiyatan fil jasad, ya Allah, berikanlah kesihatan kepada jasad kami. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, berikanlah keberkahan, tambahkanlah ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkatilah rizqi kami. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, ya Allah, berikanlah taubat kepada kami sebelum mati. Wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut, berilah kami rahmat ketika kami hendak mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikanlah ampunan kepada kami setelah mati. Amin, amin. Dapat kalau Pak? Sehat dapat, kaya dapat, ilmu dapat, taubat dapat, ampunan dapat, mati dapat taubat. Nah, amin, ketika diaminkan, ternyata ada salah satu wali Allah yang mengaminkan itu, dapat. Maka di dalam berjamaah itu ada adab dalam berdoa. Mana? Dalam berjamaah itu doanya tidak boleh terlalu panjang.
Tapi juga jangan terlalu pendek mentang-mentang doa berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya. Sekok itulah. Ngapo je sapu jagat galau dapat kata. Walaupun itu jangan pula pendeknya, agak panjang. Maka kenapa? Karena kita akan dikabulkan oleh Allah, doa-doa kita akan dijabah ketika kita berdoa bersama jamaah. Nah, maka dikatakan dalam salah satu hadis, sesungguhnya Allah itu memiliki satu pasukan daripada malaikat yang dia itu selalu turun kepada majlis-majlis zikir. Turun. Maka orang yang rajin milu majlis zikir itu, walaupun sesusah apapun dia, hatinya akan tenang. Kenapa? Di situ ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Turun. Aminkan doa itu. Ya, aminkan doa. Ingat tadi kalau berjamaah doanya jangan pula pendeknya, jangan pula panjang niat. Sebab kalau panjang niat sampai berdoa tu 20 menit kanti kau gaduh, amin tu dah sempurna lagi dah tu. Amin. Apalagi kalau pas lagi bersedekah, orang sedekah atau kawinan, doa tu panjang. Amin tu amin. Amin. Ngapa nyuruh sudah. Pulang mama. Boleh doanya jangan panjangnya tapi juga tidak pendek betul. Kalau berjamaah minimal doa itu kan awali dengan hamdalah, salawat, doa untuk kedua orang tua. Ya tak? Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau berjamaah afdalnya Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nah, ada yang saya dengar itu ketika berdoa Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Kurang tepat Pak, kaidah nahwunya kurang tepat. Yang betul kalau nak macam itu, satu yang betul Pak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang kedua, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang sekok pakai sigatnya isim tasniyah, yang sekok sigatnya pakai jamak. Apa bedanya? Waktu saya ngaji dulu kata guru sirat, kata Datuk Sirat, bedanya kalau Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Berarti kita minta ampun cuma dosa kita dengan dosa kedua orang tua kita. Tapi kalau kita baca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina pakai jamak, apa artinya? Ya Allah ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa nenek mamak kami. Ni yang warhamhum. Artinya masuk dosa nenek mamak, dosa tu datuk kita sampai ke atas kita minta ampunkan juga. Itu bedanya Pak. Ya, kalau Allah maghfir lana Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, itu cuma mak dan bapak kita baik. Tapi kalau kita nak berjamaah minta ampunkan bukan dosa mak bapak kita baik, tapi juga datuk kita, nenek mamak kita sampai ke atas kita ampunkan. Ni. Jadi yang betul macam warhamhum kama rabbawna shighara. Ya. Kalau cuma berdua warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu bedanya. Kalau yang jamak warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbawna, rabba ya rabbau, rama ya ramau. Itu kaidah sorfiyahnya. Nah, jadi kalau Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama, kurang tepat dalam kaidah nahwunya. Jadi macam mana yang betul guru? Satu yang betul kalau cuma untuk mak bapak baik, kita dan mak bapak Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi kalau dua shaghira, kalau jamak Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nah, jadi kaidahnya. Jadi itu Pak. Kalau waliwalidina bukan cuma mak bapak kita, tapi datuk kita, nyai kita, nenek mamak kita sampai ke atas. Galo-galo minta kita ampunkan.
Nah, sudah doa kedua orang tua, doa apa lagi yang sering kita baca? Itu tadi, doa selamat. Doa minta kebaikan dalam rumah tangga. Mana dia? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu rajin dibaca Bapak Ibu sekalian. Istiqomahkan dibaca. Kalau kita punya, maaf, biasanya kalau pengantin-pengantin baru itu pernikahan dalam masa usia setahun, itu biasanya banyak uji coba tuh. Dalam masa usia setahun pernikahan tuh uji cobanya banyak. Uji coba rizki, uji coba tahan emosi, sebab pengantin baru tuh kan masih menjajaki. Biasa tak pernah serumah, tahu-tahu ikut serumah dengan lawan jenis yang sifatnya baru ketahuan. Mungkin selama berpacaran, yang berpacaran 7 tahun pacaran, tak pernah kenampaan bini aku kentut depan lagi makan. Lah sudah kahwin kentut panjang. Baru ketahuan. Misal. Nah, yang paling elok tu tak usah pacaran. Yang paling elok tak usah berpacaran. Yang penting semayang, ngaji, berdoa. Ada amalan ni. Apa amalan ni? Punya kerja satu, tu amalan. Belum ada bergawe, pening kok. Mak betino, bapak betino ditanya, "Jang lah bergawe, jang." Lu masih minta ke mak bapak, nak kahwin mana nak bagi wang? Minimal ada kerja. Nanti dalam pernikahan insya-Allah lapang dewek. Kalau bapak ibu nak punya menantu, nak sempurna, dak tik yang sempurna di dunia. Tapi dalam perjalanan tu bismillah, yang penting itu tadi, ada kok kena marah bini ku, ada juga. ada juga kena marah. Tapi jangan dilawan dengan api, jangan dilawan dengan api. Ketika bini lagi marah-marah, Pak, jangan niat kita marah pula, pecah piring. Nang elok kalau bini marah, ambil piring makan. Kaki nyap dewek lah tu. Jangan dilawan. Lah sudah tenang baru ditanya. Tanya apa hale? Karena perempuan itu sifatnya ingin dimengerti, ingin difahami. Kau sebab kau marah tadi. Iya, sudah. Kalau macam tu, macam tu. Kita juga, maaf ibu-ibu, kalau laki balik ke rumah, jangan langsung disodor bang PLN habis, gas habis. Tambah pecah rumah kamu. Kalau laki balik, biarkan dia duduk dulu, nyoloskan pinggang dulu, bagi minum dulu. Kalau dia ketik teh, bagi air putih panas jadilah. Pijit dikit tuku, baru sebut bang. Pulsa listrik nak habis. Nak habis, insya-Allah dibagi. Jadi ada kelemah lembutan di dalam rumah tangga. Yang balak terjadi kalau pengantin baru kau nang jantan keras, betino keras, itu galak pecah. Itu galak karam rumah tangga. Maka harus ada kelemah lembutan. Dalam setahun pertama pasti ada uji coba. Pasti cepat. Termasuk saya juga ada. Kenapa? Karena kami tidak pernah bertemu, cuma bertemu selama 6 bulan. 6 bulan cuma itu pun jarang bertemu karena dia di Bengkulu, saya di Jambi. Satu pas dah nikah itulah baru kami berkumpul. Itu karena mencocokkan dua pemikiran yang berbeda. Waktu dalam setahun tu dicobanya berat. Apalagi pengantin lama kau dah mah ada juga. Maka banyak-banyakkan baca doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang penting semayang jangan tinggal. Kuncinya itu, semayang jangan yang tinggal. Kalau tertinggal qada. Tertinggal qada, hutang. Insya-Allah lancar, Pak. Rezeki rumah tangga kita lancar, isteri kita insya-Allah solihah, anak-anak kita anak-anak yang soleh insya-Allah. Kuncinya apa? Semayang. Semayang, berdoa tadi, solawat. Insya-Allah lancar urusan galau-galau. Yang jadi masalah kadang kita kalau sudah punya masalah rumah tangga, jangankan nak baca doa, semayanglah segan. Ngapo mulai pergi ngumpul dengan kawan, kopi ala teleng pula. Kena marah bini jo. Tu.
Salah, kena ngadunya bukan di situ, ke Allah Subhanahu wa taala. Lancar insya-Allah. Barulah nanti Allah beri rezeki yang ada. Baru bisa beli kendaraan, baru bisa buat rumah, baru bisa beli kebun. Insya-Allah. Itu janji Allah. Dan saya yakin ni kalau orang nikah itu rezekinya lancar. Yakin saya. Kenapa? Karena firman Allah, in kanu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau kamu nikah ke dalam keadaan fakir, Allah akan mengayakan kamu dengan karunia-Nya. Dan saya yakin orang yang berumah tangga itu rezekinya tak putus, Pak. Cuman ngapa rezeki kita kok susah? Penyebabnya dari kita dewek. Semayang jarang, berzikir jarang, sedekah jarang. Maka introspeksi baik dari kita dewek. Ngapa lah rezeki aku susah, serit nian. Itu tadi. Karena itu tadi semayang jarang, berzikir jarang, berselawat jarang, bersedekah jarang. Dawamkan semayangnya, istiqamahkan solatnya. Sebab kenapa? Wala takunu kalladzina nasullah anfusahum fa ansa wala takunu kalladzina nasullah anfusahum fa ansau anfusahum. Barang janganlah kamu seperti orang-orang yang melalaikan Allah, yang melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu pula. Jadi kalau kita sudah dilupakan Allah, nah, dah dapat apa-apa. Dah dapat apa-apa. Supaya kita dapat yang diberikan oleh Allah, jangan lupakan Allah. Macam mana cara kita jangan melupakan Allah? Zikir, solat. Zikir dengan solat satu paket. Kalau baca minimal, kalau kita nak berzikir itu tadi sudah semayang. Milu berzikir dengan jamaah. Kata Imam, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, nak baca zikir kau sempurna-sempurna juga, Pak. Saya kadang heran, ada orang pegang tasbih muntah tu. Kata saya, apa orang dibaca tu saya? Boleh berzikir pakai tasbih? Boleh. Tapi macam nak sempurna dikit. Sempurna dikit. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah. Malaikat tukang catat bingung apa dibacakan. Jadi berzikir tu Pak sempurna dikit. Subhanallah, 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 subhanallah. Afdal. Jadi kalau solatnya betul, zikirnya betul, doanya makbul, insya-Allah apa yang kita hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah itu summa shallil fardha. Salatlah setelah fardu 2 rakaat, fahuma minar rawatibis sabitah. Itu termasuk sunnah-sunnah rawatib yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nak ditanyakan? Kan Rasulullah. Ya. Semayang qadha. Utlub mataban bin nadamati muqali'a, kata Syekh Ad-Dimyati di dalam kitabnya Kifayatul Atqiya. Carilah engkau taubat itu dengan penuh penyesalan yang mendalam. Satu, ikut rukun taubat dulu. Satu, rukun taubat tu nyesal, betul-betul menyesal. Dua, bertekad tidak mengulangi lagi. Tiga, berusaha untuk menjadi lebih baik. Nangis guru, nangis tak masuk rukun taubat, tak masuk. Cuman biasanya kalau orang yang merasa banyak dosa, itu akan tercucur dewe air mata. Ada pak orang tu yang susah nangis sepanjang hayat, ada. Lipat je nak nangis, tak pacak nangis, ada. Yang gaduh kau kalau orang tak pacak tertawa.
Orang bukan main tersengih-sengih, itu yang bahaya tu. Jadi bertekad dan nak ngulangi, menyesal, betul-betul menyesal ketika berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu minimal tu, minimal rukun taubat. Ada ulama mengatakan rukun taubat tu 4. Namun juga ada ulama mengatakan minimal 3 tu tadi. Jangan sampai tertinggal. Nah, kita kopa, maaf, kadang ketika masih muda, namun masih muda, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah. Nah, kebiasaan kita biasanya kalau lagi muda itu banyak tinggal semayang. Biasa tak? Tertinggal semayang. Taruhlah di umur 40 kita baru taubat, atau umur 50 baru sadar, umur kau dah pula panjang boy. Baru taubat, baru sadar, sudahlah aku nak semayang. Ternyata selama kita sebelum taubat tadi banyak semayang yang tertinggal. Hampir mungkin 20 tahun setelah balik tak semayang, mungkin lalai lah, banyak tinggal semayang. Bagaimana cara mengqadanya? Apakah wajib diqada? Tetap Pak. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan semua solat itu ibarat hutang. Hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hutang wajib dibayar. Tak kelap bayar sekaligus, nyicil. Tak kelap nyicil banyak, nyicil dikit. Maka dikatakan cara mengqadanya itu macam mana? Kalau solat yang tertinggalnya itu banyak, maka mengqadanya semampu kita bayar. Pas sembahyang zuhur, sudah sembahyang zuhur, qada zuhur sekali. Kaki pas asar, sebelum asar qada asar sekali. Maghrib, kaki sudah maghrib, qada maghrib sekali. Duha isya, qada lagi isya. Subuh, sudah subuh atau sebelum subuh, qada lagi subuh. Ikut caranya. Jadi, itu jangan hitung pula. Umur 50 tahun, ninggal semayang 20 tahun. 20 tahun dikali 365 hari, berapa ribu tu? Tahulah 6,000 hari. 6,000 berarti 6,000 kali ninggal semayang zuhur. Wah, ngodoknya tak ada lagi kita Pak. Jadi cara mengqadanya, bayar semampu kita bayar. Apakah Tuhan Maha Pengampun? Yakin Allah Maha Pengampun. Sebengak-bengaknya kita, sejahat-jahatnya kita, Allah pasti mengampunkan dosa kita Pak. Pasti diampunkan Allah. Pasti. Sejahat-jahatnya manusia, ketika dia berbuat dosa, tobat dengan Allah dikabulkan, pasti diterima oleh Allah. Jadi dah ketik kata terlambat untuk bertaubat. Jadi mengqada solat yang tertinggal hampir 20 tahun tadi, bayar semampu kita bayar. Ada waktu longgang, qada. Ada waktu longgang, qada. Tidak mesti harus duduk semayang sampai kaki bengkak, patah, tidak. Sebab kita masih ada kewajiban lain, nyari rezeki, apalagi menyenangkan hati isteri, ngantar anak sekolah tu juga gawe. Jadi insya-Allah asalkan kita bertaubat dengan Allah, mohon ampun dengan Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Macam tu. Ya. Oh iya. Ada memang sebagian orang tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah salam dan sudah tegak sembahyang sunnah. Tak milu berzikir dengan imam. Ma kathura fi'luhu kathura fadluhu, wa man qalla fi'luhu qalla fadluhu. Barang siapa yang banyak berbuat, banyak pula pahala dan fadilatnya. Barang siapa yang dikit berbuat, dikit pula fadilat, dikit pula pahalanya. Termasuk min husnil adabil makmum, termasuk adab seorang makmum adalah tidak berdiri sebelum imam berdiri, tak ngalih sebelum imam ngalih, tidak berubah sebelum imam berubah.
Kalaupun memangnya nak berubah posisi tempat duduk, nak berubah keluar atau nak semayang sunnah, maka usahakan setelah membaca imam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Jangan sebelum Allahumma antas salam lah sudah Allahumma lantas jalan. Ya. Itu namanya adab makmum dengan imam. Ngapa Nabi juga buat macam itu dengan sahabat? Nabi ketika sudah itu, beliau ngadapnya ke mana imam itu? Ngadap ke arah kanan atau ngadap ke arah makmum? Kalau Nabi ngadap ke arah makmum tu apa gawe Nabi? Inspeksi mendadak. Mana Umar? Mana Abu Bakar? Mana Talha? Yang tak hadir ditanya sekok-sekok. Itu Nabi. Mun kita jangan. Imam bertanya, mana bedul? Mana dolet? Dia ketik, wah lagi di rumah. Suruh ke masjid. Malah kat bertinju. Itu Nabi. Boleh macam itu. Asal kuat mental dak hal. Elok juga. Nah, lalu adabnya macam mana? Kalau ada makmum yang seperti itu, berarti termasuk min su'il adab. Adab makmum yang dak elok. Fadilah solat rawatibnya macam mana? Saya tak tahu apakah diterima Allah apa tidak, wallahu a'lam. Sebab yang menerima solat kita, tahunya diterima atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sah tidak sahnya solat masih bisa ditengok dengan kacamata fiqih. Tapi kalau ditanyakan adab, itu termasuk adab. Sama dengan kalau kita orang tua ada anak, ya minta duit ya, berapa? 10,000. Iyalah dibagi. Sudah bagi 10,000, ngucap terima kasih ida, nyalam kita ida, tahu-tahu cusnya berangkat. Perasaan kita macam mana, Pak? Agak rasa dah enak hati. Ya, macam tu pula kita beradab berjamaah. Sudah semayang jangan tegak dulu. Jangan ngalih dulu. Rugi. Minimal tunggulah Allah mantas salam. Kenapa? Di dalam kitab yang lain, ya, Majmu'atul Dzawakir, Majmu'atul Dzakirat, ada sebenarnya Majmu'at Al-Dzakirat itu. Zikir kita sesudah semayang itu banyak, Pak. Kalau dikumpul-kumpul zikir sudah sesemayang itu puluhan banyaknya. Tapi yang warid, yang banyak, ya, zikir itu apa? Bacaan-bacaan untuk mengingat Allah. Zikir yang didawamkan, zikir yang diteruskan, terus dibaca, berubah jadi namanya wirid. Jadi wirid itu apa? Wirid itu adalah bacaan-bacaan zikir yang terus kita baca. Berarti kalau sudah semayang, itu kita namanya berwirid. Wirid tadi apa? Baca zikir-zikir sudah semayang. Wirid yang sering kita baca, yang masyhur dibaca, itu pertama diawali dengan Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? Minimal tiga kali. Sudah Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah subuh dengan sudah maghrib, afdalnya 10 kali. Afdalnya 10 kali. Di waktu lain minimal 3 lah. Kalau memang kepepet minimal sekali. Sudah itu apa lagi? Allahumma ajirna minan nar 7 kali. 3 kali ada 3 boleh, tapi kalau saya pribadi 7 kali. Sudah itu baru Allahumma antas salam. Kenapa kata Nabi, barang siapa yang membaca mangqalah, barang siapa yang membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, maka Allah beri dia yang baik-baik sepanjang harinya. Allah jaga dia dari yang buruk-buruk. Allah hindarkan dari dia perbuatan dosa. Allah lindungi dia sampai sepanjang hari itu. Dan tak ada dosa yang mendekati dia kecuali satu perbuatan dosa yang tak diampuni, iaitu syirik. Baca itu. Kita kadang segan nak baca tu.
Allahumma ajirna minan nar. Kenapa kita baca itu? Man qala Allahumma ajirni minan nar, barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar, kalau riwayat 7 marat, 7 kali, maka Allah tutup baginya 7 pintu neraka. Kita tak nak macam tu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Barang siapa yang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam itu, maka Allah beri keselamatan dia sepanjang hari-harinya dia melaksanakan kehidupannya, dan tak Allah celakakan dia. Nah, kita didoakan, ya Allah beri keselamatan, kita tak nak. Yang rugi siapa kira-kira? Kita dewe. Maka sudah semayang jangan tegak dulu, termasuk ngajarkan solat sunnah. Kenapa? Maaf, kalau solat sunnah itu pahalanya untuk kita dewe, tapi kalau zikir berjamaah pahalanya untuk sama-sama. Sekali lagi, orang yang berzikir, berdoa bersama-sama itu, insya-Allah doanya pasti, insya-Allah doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang dewek-dewek, belum tentu dikabulkan oleh Allah. Macam itu. Jadi tolong, yang nak solat sunat boleh solat sunat, kalaupun nak bergerak tunggulah imam minimal Allahumma antas salam. Yang paling elok tunggulah sampai imam selesai berdoa. Macam itu kira. Ni. Baik, ada lagi ayat. Kewajiban orang tua terhadap anak. Kata Nabi, wa'mur auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kamu untuk melaksanakan salat. Ketika umur 7 tahun, perintahkan dia. Fis sab'ah. Wadrib, pukul dia. Pukul dia fil ash, kalau dia sudah umurnya 10 tahun. Jadi anak kita Pak, umur di bawah 7 tahun, itu kita ajak, kita dawamkan untuk salat. Ajak. Umur 7 tahun suruh dia solat. Umur 10 tahun tak nak solat, pecut. Tapi mecutnya aturannya Pak, jangan pakai kayu gedang tu. Pakai rotan kecil, atau pakai sapu lidi, atau pakai tangan. Mecutnya ada aturan. Tak boleh mecut pipi, tak boleh pukul muka, tak boleh pukul dado, tapi pukul belakang atau pantatnya atau kakinya. Sebab kalau pukul kepala kan bagian vital. Tujuannya ngajarkan anak. Kalau anak sudah kita suruh tak nak juga berubah, apakah dosa, apakah tak usah kita suruh lagi? Tak bisa Pak. Kerana kewajiban kita orang tua tu tetap nyuruh anak. Kalau anak tak nak, tunggu terus. Kalaupun nanti dia sudah disuruh, diperintah tak mau juga salat, dosanya kalau dia sudah mukallaf ditanggung dia dewe. Tapi kewajiban nyuruh anak solat tetap Pak, sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Semayang nak, ngaji nak, supaya apa? Lepas tanggungjawab kita kagi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak kita protes kagi Pak. Protes kagi anak kita. Kau ngapa masuk neraka, kata mereka. Saya tak pernah disuruh ayah saya semayang. Jadi ayah saya semayang lah, saya tak pernah suruh semayang. Jadi macam mana? Ada bisa suruh ayah saya masuk neraka, kau sama-sama di neraka. Susah kita. Jadi menintah anak sepanjang hayat. Iya, datuk macam tu juga. Sepanjang hayat. Nah, ternyata dulu di zaman sahabat Umar bin Khattab, di zaman sahabat Umar bin Khattab, ada seseorang orang tua ngadu dengan Umar. Ya Khalifah, wahai Khalifah. Ya, kata Umar. Saya nak ngadu. Apa hal ni? Saya nak ngadu masalah anak saya. Apa hal? Anak saya kaya Khalifah, ya Allah, laku ampun nian, suruh sembahyang dan nak ini padek melawan segala macam, kata orang tua. Panggil anak kau situ, dinasihati dengan Umar, anaknya kata dia. Orang datik nak berani dengan Umar. Jangankan manusia, iblisnya nengok bayangan Umar tu terbirit lari. Oh, gelgasan budak. Tapi nya tadi berani ngaju ke pertanyaan. Umar, Khalifah, ya, boleh tak saya bertanya? Ya. Kira-kira kalau anak melawan orang tua durhaka tak? Wah, durhaka. Tak boleh.
Tapi kalau orang tua, ada tak durhaka dengan anak? Ada, kata Umar. Ngapo? Ayah saya durhaka dengan saya. Kenung kan? Ngapo pula? Ayah saya durhaka dengan saya, Umar. Ngapo pula cerita? Saya ko, kata anaknya, tak pernah disuruh ngaji dengan ayah saya. Macam mana saya nak tahu ngaji? Ayah saya tak pernah nyuruh saya berbuat baik. Macam mana saya nak berbuat baik? Orang lain disuruh ngaji, suruh belajar, saya tak pernah disuruh belajar. Akhir Umar tu balik marah orang tua tu pula. Kau tu lah kata tak tu nyuruh anak ngaji semayang. Jadi pak, kewajiban nyuruh anak ngaji semayang itu kewajiban kita orang tua. Kalau kita tak mampu ngajar anak, lepak anak di pesantren, lepak anak di guru-guru ngaji, lepak anak di tempat-tempat yang baik. InsyaAllah kewajiban kita lepas. Ngajarkan anak wajib. Tapi kalau kita tak mampu ngajarkan anak, minta tolong dengan guru ngaji. Nah, kalau minta tolong dengan guru ngaji, tolong pula guru tu dibagi duit. Ya, kita galak nyuruh anak sekolah, Pak, induk bayaran. Kata anak, beli baju Dramen, berapa nak? 500,000. Okey. Sekali, ngapa nak bayar guru gaji berapa? 50,000. Guru kau tu minta duit panjang. Tolong kalau kita menitip dengan guru ngaji, tolong dibagi dulu. Ya, lebihkan, Pak. Kalau misalnya SPP tu 30,000, rasanya di madrasah tu dah mahal-mahal rasanya. Dia tidak kau paling SPP berapa lah? 20-30,000. Ngajarkan anak kita ngaji maghrib. Yang pami, maaf ni kan, ngaji maghrib pami tu, ada orang tua kata dia, untuk apa bayar dia lagi? Dia kan dah digaji pemerintah. Masya Allah. Maaf, pemerintah itu cuma ngaji intensif 3 bulan sekali. 3 bulan apa 6 bulan ya? 3 bulan gue ya. 3 bulan itu sebulannya 200,000. Berarti kalau 3 bulan sekali nyo nerima duit cuma 600,000. 600,000 beli pulsa baik, paklah 100,000 zaman gini. Belum pajak pula ya Rabbi. Maka tolong yang nitipkan anaknya ke guru ngaji, tak apa-apalah lebihkan. Saya dulu ingat ayah saya ketika nitipkan ngaji tu, kata ayah saya, "Jang, iko gula, iko kopi, iko duit. Kau bagi guru kau di mana kamu telaah." Itu kan dibawa, Pak. Guru akhirnya nak beli kopi, tak beli gula lagi. InsyaAllah kalau guru tu sejahtera, ngajari insyaAllah aman juga. Tapi kalau guru tidak sejahtera, wajarlah kalau nyo cari kerja yang lain. Nah, tolong kalau kita nitipkan anak, lebihkan. Tak banyak-banyak dah, Pak. 20,000, 30,000. Misalnya SPP 20,000, lebihkan dia 30,000. Genapkanlah 50,000. Harta yang kita belanjakan untuk anak, insyaAllah dah habis. Bahkan bertambah tambah. Jadi kewajiban nyuruh anak tidak terbatas. Kenapa? Karena sebagai orang tua, memang kita dititipi Allah ada anak dibela, insyaAllah jadi ladang amal kita masuk syurga. Gimana ya? Ya. Baik, mungkin kita cukup dulu. Ayolah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya. Terima kasih. Di dalam kitab Hiqus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Sayyid Sabiq, itu beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan kau halang-halangi istrimu untuk datang ke masjid. Persilahkan dia kalau nak pergi sembahyang ke masjid. Sebab ada segolongan ibu-ibu di zaman Nabi pernah protes. Kata mereka, Rasulullah, ngapo
Ai kami ko yang ibu-ibu, ibu nianati. Ngapo? Banyak ayat turun yang mengutamakan jantan tulah. Yang diutamakan jantan tulah. Kami betina apa? Maka turunlah ayat innal mu'minina wal mu'minat was salihina was salihat wal qanitina wal qanitat. Yang ayat itu untuk memuliakan perempuan juga. Termasuk dalam berjamaah. Kata Nabi, jangan kau halangi isteri-istrimu itu untuk melaksanakan solat berjamaah. Tapi ada syaratnya, Bu. Syaratnya minimal dua. Satu, aman dari fitnah. Yang kedua, tak boleh bersolek. Aman dua itu boleh ke masjid. Boleh ke masjid. Kalau nak ke masjid bersolek dulu, gincu tebal 10 cm, bedak 15 cm, itu bisa timbul fitnah. Kalau timbul fitnah, lebih baik tidak usah ke masjid. Dijelaskan para ulama, siapa yang bisa banyak menimbulkan fitnah? Anak-anak gadis. Kalau anak gadis, eloklah sembahyang di rumah. Sebab kalau anak gadis ke masjid, khawatir bujang-bujang kau sembahyang tak ada khusyuk, yang tak pernah ngimam jadi imam, yang tak pernah azan ngazan. Ngapa? Ada jeleha sebelah aku tadi. Maka supaya aman dari fitnah, yang perempuan gadis-gadis elok di rumah. Tapi kalau lah nyai-nyai umur lah 50, 60, lah 70 pula, jantan mana ngena, silakanlah datang ke masjid. Tidak jadi masalah. Penting syaratnya dua nih, aman dari fitnah. Yang kedua, tidak bersolek. Macam tu. Baik, kita cukup dulu lah ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Wala tashtagil ilal asri, dan jangan kau sibukkan dirimu sampai asar kecuali dengan belajar ilmu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. وما atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.